Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial kembali yang sangat penting gitu ya. Jadi ini ada info mendesak untuk teman-teman OPS dan juga untuk Bapak Ibu gurunya yang belum mengupdate riwayat pendidikan S1 di PTK Datadik untuk Dapodik 2024 gitu ya. Jadi ini untuk pendidikannya itu harus diupdate seiring dengan perkembangan program studi dan fakultas di PDDikti gitu ya. Nah, ini saya harus dari mana dulu nih untuk menjelaskannya supaya Bapak Ibu guru gitu dan teman-teman OPS yang baru itu supaya bisa memahaminya. Oke, coba saya dari ini dulu ya. Dari ini dulu nih. Jadi begini, Bapak Ibu guru dan teman-teman OPS, sebetulnya informasi supaya mengupdate untuk pendidikan S1 ini sudah kami sampaikan di video 4 bulan yang lalu ya. Ini sudah 4 bulan yang lalu. Di sini videonya itu judulnya dulu gini ya, kontennya. Cara menambahkan riwayat pendidikan S1 di Dapodik 2023. Segera update Fakultas Pendidikan S1. Sebetulnya teman-teman, himbauan untuk mengupdate riwayat pendidikan S1 di PTK Datadik oleh gurunya masing-masing itu sudah sudah diinformasikan oleh pusat lewat info GTK. Waktu itu masih Dapodik 2023 ya. Supaya apa? Supaya di info GTK-nya itu tidak ada tulisan seperti ini. Tidak ada entrian fakultas pada Dapodik. Jika di info GTK-nya ada tulisan S1-nya tidak ada entrian fakultas pada Dapodik, itu berarti belum diupdate. Gitu ya. Nah, yang sudah diupdate itu seperti ini ya. Nah, ini silakan jika ingin jika ingin mengetahui cara update-nya untuk fakultasnya itu silakan ditonton video ini ya. Yang lebih rinci gitu ya. Rinci sekali di sini. Nah, ini info GTK yang sekarang teman-teman ya. Ini info GTK salah satu guru di sekolah kami. Ini sudah update yang seperti ini. Pendidikan formal, ini jenjang S1. Di sini yang sudah update itu ada ada program studinya atau fakultasnya. Pendidikan guru sekolah dasar karena memang ini jurusannya prodinya itu PGSD. Pendidikan guru sekolah dasar ini sudah update. Tapi jika pendidikan S1 Bapak Ibu gurunya belum update, belum diperbarui, di sininya itu akan ada tulisan seperti ini. Tidak ada entrian fakultas pada Dapodik ya. Tidak ada entrian fakultas pada Dapodik. Makanya itu harus diupdate gitu ya. Nah, akan kami jabarkan lagi dari Dapodiknya gitu. Supaya teman-teman OPS dan Bapak Ibu guru itu lebih paham ya. Nah, ini Dapodik sekolah kami teman-teman ya. Jadi jika ingin mengupdate pendidikan itu menggunakan akun gurunya dengan tukar akses pengguna. Nah, untuk di Dapodik itu yang yang diinputkan gitu. SD, SMP, SMA, D1, D2 jika ada ya. Jadi yang di Dapodik itu SD sampai dengan D2 itu di Dapodik. Tetapi untuk S1 jika belum ditambahkan atau belum diupdate itu bukan di Dapodik tapi di PTK Datadik. Ini ada notifikasinya berjalan ya. Di PTK Datadik untuk riwayat S1 dan itu kewajiban guru masing-masing bukan operator ya. Operator sifatnya membantu saja. Supaya apa? Supaya di sini di S1-nya ya, di S1-nya ini ada fakultasnya ya di sini. Di sini tidak bisa kita menambahkan di Dapodik, harusnya di PTK Datadik. Memang benar Bapak Ibu guru itu sudah memasukkan S1-nya di PTK Datadik jauh-jauh hari ya. Tapi kan waktu itu fakultasnya kemungkinan masih FKIP,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Padahal di PTK Datadik sekarang FKIP sudah tidak ada Bapak Ibu. Makanya harus diupdate supaya apa? Supaya di Dapodiknya berubah menjadi contoh ini ya, pendidikan guru sekolah dasar. Kalau memang prodinya atau jurusannya PGSD, supaya masuk ke Dapodik untuk S1-nya itu dibetulkannya di PTK Datadik ya. Nah, sekarang kita praktikan aja nih ya. Bapak Ibu guru bisa masuk ke PTK Datadik atau teman-teman operator lah yang mau membantu guru-gurunya silahkan ya masuk ke PTK Datadik ke sini. Nah, di sini silahkan masukkan username dan password Bapak Ibu guru yang terdaftar di Dapodik ya, yang terdaftar di Dapodik itu. Nah, sekarang kita masuk di PTK Datadik. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Ini kita ke pendidikan. Jadi saya tegaskan lagi Bapak Ibu, untuk mengupdate riwayat pendidikan S1 ini kalau PTK Datadik ini tanggung jawab guru masing-masing ya, bukan operator. Kalau operator itu di Dapodik ya. Jangan sampai gagal paham ya. Jadi untuk menginputkan ijazah S1 itu kewajibannya guru masing-masing sekali lagi ya. Operator sifatnya membantu. Nah, ini hanya contoh ya di bagian pendidikan. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Jadi dulu saya percaya ya, kami percaya Bapak Ibu guru sudah menambahkan riwayat pendidikan S1-nya beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, itu mungkin disangkanya tidak ada update di info GTK-nya. Makanya dibiarkan saja. Yang imbasnya apa sekarang, Bapak Ibu ya? Imbasnya itu kesulitan verbal ijazah. Karena tidak diupdate S1-nya itu mungkin salah satu yang membuat verbal ijazah itu merasa kesulitan. Padahal di Pededikti dan Sivilnya ada. Dan juga untuk teman-teman guru yang mau mendaftar P3K itu tidak bisa lanjut. Mungkin salah satu faktornya riwayat pendidikan S1-nya itu tidak diupdate di PTK Datadik yang nantinya akan masuk ke Dapodik. Sekarang kan sumbernya semuanya dari Dapodik, Bapak Ibu ya. Nah, saya jelaskan lagi ya. Ini contoh nih ya. Ini umpamanya misalnya gitu. Misalnya ini pendidikan S1-nya dulu sudah pernah diinput. Ini jangan dihapus dulu ya. Kalau saya ini kan sudah update nih. Ini saya sudah update. 2023 bulan 4 nih dulu ya. Di Dapodik 2023. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengupdate-nya, ini yang S1 dulunya jangan dihapus dulu ya. Jangan dihapus dulu, tapi ditambahkan dulu ya. Di sini nih ya. Riwayat pendidikan. Nah, di sini ada titik 3 tambah riwayat. Nah, silakan di sini ditambahkan dulu. Menghapusnya nanti jika ini sudah bisa ditambahkan. Contoh nih. Ini kan S1 ya. Kita pilih S1 gitu. Ini penulisannya disamakan dengan yang ada di ijazah ya. Perguruan tinggi kita cari di sini. Kita ketikkan kata kuncinya. Contoh umpamanya universitas terbuka ya. Ya kita ketikkan saja di sini terbuka gitu aja. Nah kan ketemu, hanya menuliskan terbuka aja. Atau bisa lengkap juga lebih bagus ya. Gitu. Umpamanya ditambahkan universitas. Apa gitu ya. Kalau universitas terbuka hanya menuliskan terbuka aja ketemu ya. Nih contoh ya. Ketemu. Ini untuk nama perguruan tinggi disesuaikan dengan di ijazah. Dan Pededikti ya kalau bisa gitu. Nah, ini kan sudah ketemu. Kita pilih di sini. Nah, ini universitas terbuka. Jadi fakultas dan bidang studi ini mengikuti universitasnya. Tersedianya fakultas dan bidang studi yang ikut universitasnya. Ngikut perguruan tingginya. Nah, sekarang di universitas terbuka, fakultasnya ada apa aja? Kita klik di sini. Kita cari di sini. Dulu itu kan untuk fakultas itu FKIP ya. Jadi yang di Dapodiknya
fakultasnya masih FKIP itu berarti belum update ya. Karena di PTK Datadik ini kalau dicari ini FKIP nggak bakalan ada di universitas terbuka. Coba aja dicari sama Bapak Ibu, nggak ada di sini FKIP ya. Tuh nggak ada Bapak Ibu, FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tidak ada. Di sini kita carinya, kalau PGSD kan berarti pendidikan guru sekolah dasar. Jadi yang sekarang itu fakultas itu hampir sama dengan prodi ya, program studinya. Kalau PGSD kita pilih pendidikan guru sekolah dasar berarti. Nah, sekarang bidang studinya itu kan berarti kalau pendidikan guru sekolah dasar berarti ya guru kelas gitu. Kita cari huruf G. Nah, kan ada ya guru kelas. Nah, seperti itu cara menambahkannya. Ini hanya contoh gitu ya. Kependidikan ya jelas karena guru gitu. Gelarnya pilih aja di sini. Kalau SPDSD kan ada tuh yang sering SPDSD, nggak ada di sini. Kita pilihnya sarjana pendidikan. Ya, sarjana pendidikan. Nah, yang mana coba? Saya cari dulu nih. Ini banyak sih ya. Mohon maaf ini nanti durasinya agak lama teman-teman. Karena ini sangat detail saya jabarkan ya, saya paparkan. Sarjana pendidikan nah yang ini. Tahun masuknya silahkan dilihat dari apa namanya? Dari Dikti juga ada ya. Tahun masuknya diingat-ingat umpamanya 2011 gitu atau 2000 berapa lah. Tahun lulusnya umpamanya 2000 berapa nih? 2016 umpamanya. NIM-nya silahkan dimasukkan di sini ya. Saya kasih is-ik saja ya. Silakan NIM-nya dimasukkan. Ini hanya contoh. Masih studi ya jelas tidak ya. Karena sudah lulus. Nah, untuk IPK ini jangan pakai koma teman-teman ya. Ini harus pakai titik, contoh 3, berapa, umpamanya 3,40. Nah, seperti ini. Jangan pakai koma tapi pakai titik ya. Gitu. Silahkan disimpan ya, silahkan disimpan. Gitu. Nah, ini cara mengadaptasinya seperti ini, cara mengupdate-nya. Kalau sudah klik simpan, nanti akan tersimpan. Nah, kami kembalikan lagi. Nanti itu akan masuk ke sini. Mohon maaf tidak saya simpan ya, karena saya sudah mengupdate. Nanti malah kacau lagi data punya saya. Nanti di sini ada 2 S1-nya. Itu yang S1 dulunya di sini ya. Itu dihapus. Klik di sini. Kalau yang barusan itu ditambahkan sudah ada di sini, sudah berhasil disimpan, berarti S1 yang dulunya itu dihapus. Diklik di sini ya. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi setelah kita update dan sudah masuk ke sini sekali lagi sudah berhasil disimpan, S1 yang dulunya dihapus. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lebih jelasnya itu ada di tutorial ini secara rincinya. Ya, silahkan. Nah, karena ini baru diupdate ijazah S1-nya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan operatornya supaya apa? Supaya dapodiknya itu disinkronkan atau tarik data ya. Jadi silahkan teman-teman operator dapodiknya tarik data dulu supaya apa? Supaya fakultas atau program studinya untuk S1 itu masuk ke sini ya. Masuk ke dapodik di bagian fakultas. Nanti setelah ditarik data dan masuk silahkan dapodiknya sinkron. Setelah sinkron nanti itu akan masuk ke info GTK. Nah, masuk ke info GTK silahkan bisa verbal ijazah. Ya, bisa verbal ijazah gitu bagi yang belum gitu. Ya, jadi seperti itu alurnya. Kalau di sini fakultasnya masih kosong,
Itu artinya S1-nya belum diupdate sama Bapak Ibu di PTK Datadik yang tadi ya. Belum diupdate gitu. Tujuan diupdate ini supaya menyesuaikan dengan pededikti dan sipilnya, dan di info GTK-nya yang lebih penting itu sudah terdeteksi fakultasnya yang seperti ini ya. Pendidikan formalnya untuk S1 di sininya supaya fakultasnya itu terdeteksi. Contoh kalau PGSD pendidikan guru sekolah dasar. Ciri-ciri belum diupdate Bapak Ibu ya di info GTK-nya. Di sininya tulisannya itu tidak ada entrian tidak ada entrian fakultas pada Dapodik. Seperti contoh di 4 bulan yang lalu. Nah, seperti ini. Tidak ada entrian fakultas pada Dapodik. Itu artinya berarti belum diupdate. Segera diupdate ya. Nah, ini mungkin salah satu yang membuat kemarin-kemarin itu pada waktu masih dibuka verbal ijazahnya yang sesuai dengan sistem gitu. Itu kesulitan verbal, kemungkinan belum update ya, salah satunya mungkin, cuman saya tidak bisa memastikan, barangkali saya salah ya, salah persepsi gitu. Dan juga mungkin untuk teman-teman guru yang tidak bisa lanjut karena di program studinya atau fakultasnya tidak terbaca. Mungkin salah satunya itu faktornya tidak diupdate S1-nya ya. Itu hanya hanya perkiraan aja lah, perkiraan saya gitu ya. Nah, itu penjelasannya, mudah-mudahan informasi ini bisa sedikit memberikan ya pemahaman lah bagaimana cara update. Jelasnya itu di video ini Bapak Ibu ya. Ya, ini detail sekali gitu. Nah, itu informasi dan tutorialnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu guru dan juga teman-teman operator sekolah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.